kasus, tapi dalam pola pelanggaran HAM atau pembunuhan berencana, maka kita bisa bagi menjadi 4 level di persiapan, operasi pelaksanaan, penghilangan jejak, dan penghalang-halangan keadilan atau yang biasa disebut obstruction of justice. Jadi di dalam persiapan ada 2. Yang pertama mencari inang, saya sebut ya, yaitu operasi ini mau diampu melalui medium itu ya, gitu. Karena itu ada pertemuan Polikarpus dengan Dirut Indra Setiawan di Hotel Hyatt untuk menyampaikan surat dari BIN, dan ini bukan karangan saya, pastinya ini dari dokumen pengadilan yang sudah ditulis oleh Kasum beberapa tahun lalu di sebentar saya kok jadi lupa bukunya, Kronik Munir ya, kalau teman-teman mau lihat itu ada. Kemudian Indra menerbitkan surat penugasan sebagai staf perbantuan di unit corporate security. Dan Indra mengaku pembuatan staf tersebut karena permintaan tertulis Wakabin. Pak As'ad masih ada di BIN sekarang. Dan ini semua sebetulnya ada di dalam BAP dan rekaman persidangan. Kemudian ada langkah-langkah pengamatan terhadap Munir. Kemudian di dalam operasi pelaksanaan dikeluarkanlah nota yang ditandatangani oleh Rohainil Aini yang nanti menyeret dia ke pengadilan juga untuk mengubah jadwal penerbangan Polikarpus sehingga Polikarpus bisa 1 pesawat. Dan kalau teman-teman melihat lebih detail persidangan kasus-kasus Munir, kita bisa lihat mengerikan sekali ya, dan juga membaca dokumen tim pencari fakta bahwa tampaknya seluruh penumpang di kelas bisnis itu nggak benar semua gitu, karena ada yang bisa terbang dengan paspor yang sudah habis, yang sudah kadaluarsa, itu nggak mungkin sama sekali kan, karena kita dicek sebelum masuk ke pesawat, tapi orang ini bisa masuk ke pesawat, bagaimana coba caranya, dan itu penerbangan internasional. Ada yang keahliannya terkait dengan kimia, wah macam-macam pokoknya. Oke, nah dari sana ada surat, dan yang ketiga adalah untuk menutup jejak, yaitu surat penugasan itu hilang dari mobilnya Indra Setiawan, dan Garuda juga menghambat rekonstruksi kematian Munir. Polikarpus sempat tidak memenuhi panggilan pertama Mabes Polri dengan alasan sakit, BIN tidak mau kooperatif, dan juga sebetulnya yang ditulis oleh sebuah majalah berita mingguan, ada kematian, bukan ada, banyak sekali saksi-saksi yang sebetulnya sudah meninggal yang kita tidak tahu, kok sangat kebetulan. Dan bahkan salah seorang pekerja di staf di Komisi Yudisial yang ikut mengawal pemeriksaan terhadap putusan PN Jakarta Selatan yang membebaskan Muhdi, itu kecelakaan tunggal dan kemudian meninggal. Dalam perjalanan penanganan kasusnya, tentu saja tim pencari fakta kasus Munir adalah sebuah temuan, tapi juga terobosan baru di dunia hukum Indonesia. Ada tim pencari fakta independen, ada polisi juga di sana, 1 orang yang independen, kemudian digabungkan dengan masyarakat sipil, ahli dan lain-lain, dan hasilnya sangat luar biasa, menunjukkan indikasi keterlibatan aktor dari Badan Intelijen, yaitu ditunjukkan dari hubungan beberapa deputi, kemudian ada aktor lapangan, ada seorang agen yang mengaku disusupkan ke organisasi mahasiswa, dan dia kemudian disuruh mendekati Munir, dan kita semua bisa tahu itu. Kita terima kasih kepada, tanda kutip, kepada kuasa hukum para terdakwa yang waktu itu menyebarkan BAP itu padahal sebelum sidang, dan perbuatan yang menempatkan saksi ke dalam situasi bahaya dijawab oleh Pradi waktu itu masih tunggal organisasi etiknya, dan dinyatakan bersalah ya advokat ini. Dan ada juga hubungan telepon yang berkali-kali termasuk ke dalam kepada kontak telepon rahasia di BIN. Kemudian ada persidangan Polikarpus, kita tahu di PN Jaksel divonis 14 tahun, tapi di Mahkamah Agung divonis hanya 2 tahun kasasi, hanya karena terbukti menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan, tapi dilepaskan konteksnya untuk apa, dan di PK dihukum 20 tahun, dan itu PK oleh penuntut umum, dan ada PK yang kedua oleh Polikarpus, dan Polikarpus kembali dihukum 14 tahun penjara dan mendapat pembebasan bersyarat pada tahun 2014. Indra Setiawan, mantan direktur utama Garuda pada saat itu, dihukum 1 tahun penjara, dan juga Chief Secretary Airbus Rohainil Aini putus bebas PN Jakarta Selatan, tapi kemudian dihukum penjara 1 tahun oleh Mahkamah Agung.
dan persidangan Muhdi PR diputus bebas oleh PN Jakarta Selatan. Dan sebetulnya kalau kita lihat hal-hal yang membuat Muhdi dibebaskan adalah karena hakim menalar bukti-bukti itu secara ajaib gitu ya, secara tidak kontekstual. Misalnya saja ada percakapan kontak-kontak itu ya yang 41 kali itu sangat mencolok itu kan, 41 kali. Itu kemudian ada keterangan itu saya taruh handphone saya suka sembarangan, jadi mungkin bisa dipakai oleh asisten saya dan lain-lain. Apakah masuk akal gitu ya seorang agen intelijen, pimpinan intelijen itu melakukan hal seperti itu? Juga misalnya dalam hanya beberapa menit BTS itu ya, tower di mana yang mencatat panggilan telepon atau percakapan Muhdi PR itu berpindah puluhan kilometer, jadi nggak masuk akal. Dan itu justru membebaskan Muhdi. Kalau saya melihat itu justru ada upaya untuk mengaburkan percakapan, dan kita kan saya nggak mungkin membuat BTS saya berubah gitu. Pasti ya tetap di tempat tower di mana saya sedang berada begitu. Dan kasasinya juga sayangnya ditolak oleh hakim Mahkamah Agung. Nah, juga ada gugatan Garuda yang poin pentingnya adalah bukan hanya memberikan pemulihan kepada Mbak Suciwati sebagai istri Munir, tapi juga Garuda dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti penting, yaitu pemeriksaan internal Garuda menunjukkan penyelamatan Munir tidak sesuai dengan SOP Garuda. Misalnya apa? Bungkus obat dibuang, gitu ya. Dan sebetulnya kalau ada kondisi seperti harus mendarat, tapi tidak mendarat. Dan secara ajaib memang di penerbangan itu ada dokter yang kemudian dalam suatu peristiwa ini meyakinkan Garuda untuk tidak mencoba mendarat. Nah, jadi ada terlalu banyak kebetulan dan keanehan. Dan itu sudah menjadi dokumen pengadilan. Dan juga ada adjudikasi di Komisi Informasi Publik untuk membuka informasi BIN, yaitu surat tadi ya, perihal rekomendasi pengamanan internal. Dan Kasum dinyatakan tidak berhak meminta data ini. Nah, yang terakhir sebetulnya adalah permintaan untuk membuka dokumen tim pencari fakta, meskipun kita bisa mudah mendownloadnya di internet, sebetulnya ini kan semacam meminta komitmen negara. Presiden itu kan lembaga negara, bukan orang. Dan karena Presiden mengeluarkan Kepres untuk membentuk tim pencari fakta, maka harusnya Presiden mempertanggungjawabkan itu kepada publik apa hasilnya. Dan sampai sekarang ya tidak kunjung diungkap gitu ya, dengan alasan-alasan yang ajaib. Misalnya dokumen TPF ada di kantor Mensesnek, padahal Mensesnek sebelumnya sudah bilang ada kok gitu ya. Dan ini kan kayak permainan anak-anak gitu. Masa kita percaya bahwa dokumen sepenting ini tidak ada satupun salinannya di negara ini, di pemerintah ini. Oke, nah dari sana sebetulnya ke pertanyaan kedua buat saya di kerangka acuan, apa sih peran negara? Peran negara itu banyak sekali ya, atau lebih tepatnya peran pemerintah, yaitu membuka laporan tim pencari fakta. Meskipun sebagian dari laporan TPF ini sudah ditindaklanjuti, tapi publik berhak tahu detil-detil itu. Kenapa? Karena dalam hak asasi manusia ada yang namanya jaminan ketidakberulangan dan hak informasi. Korban itu seperti tadi penculikan yang disebutkan oleh Bung Ilham Syah, itu seringkali saya karena ketemu langsung dengan beberapa korbannya mengatakan, saya sebetulnya sudah tidak kepingin apa-apa lagi, tapi saya ingin agar peristiwa penculikan itu diakui oleh pemerintah, oleh negara, bahwa benar terjadi dan saya korbannya, dan ini adalah operasi pada suatu rezim tertentu. Dan tentu saja kalau ketika masalah-masalah ini dibuka, kemungkinan untuk diulang jadi kecil, karena kita jadi tahu jalur operasinya seperti apa. Ketika dia masih menjadi gelap, tidak ada sanksi baik secara politik negara, sosial maupun hukum. Dan kemudian negara harusnya mengajukan PK untuk kasus Muhdi. Jadi kalau kita lihat berita di jejak digital tuh masih ada ya, Jaksa Agung itu ngeles, kenapa nggak ngajuin PK? Katanya salinan putusannya belum datang, jadi kami nggak bisa PK. Padahal Mahkamah Agung bilang udah kami kirim kok. Dan ada bagian tertentu di Kejaksaan Agung bilang saya sudah terima, bagian lain tapi nggak sampai ke saya ya. Jadi permainan lempar-lemparan yang sangat ketahuan bohongnya ini tuh mampu dilakukan oleh pemerintah gitu ya, mampu dilakukan Kejaksaan Agung demi untuk menutupi kasus Munir. Kemudian juga perlu menghitung ulang kadaluarsa. Kita tahu pasal 80 KUHP mengatakan bahwa kalau ada penuntutan maka daluarsa berhenti dan dia akan dilanjutkan lagi. Ada yang menafsirkan itu dari ulang. Dan dalam catatan saya setidak-tidaknya ada 2 penuntutan yang dilakukan, yaitu kepada Polikarpus
dan kepada Muhdi. Dan itu harusnya kemudian menjadi perhitungan ulang kadaluarsa, sehingga kita bisa berdebat apakah betul setelah 17 tahun, setelah lewat 16 tahun, kasus ini kadaluarsa. Yang keempat, menindaklanjuti laporan tim pencari fakta yang lama. Meskipun nyaris semuanya sudah ditindaklanjuti, tapi juga ada yang belum. Dan yang kelima, yang paling penting sebetulnya membuka pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan berencana munir lebih jauh, serta bagaimana operasinya dilakukan. Caranya bagaimana? Ya bikin tim pencari fakta baru. Kan tim pencari fakta lama bertugas untuk suatu kurun waktu tertentu dan konteks sosial dan politik, serta temuan-temuan mereka itu sudah menjadi tidak relevan ya, karena sudah dijalankan dan menemui jalan buntu, ada yang berhasil, dan keberhasilan dan titik buntu itulah yang harus diurai oleh tim pencari fakta baru. Dan ini semua sebetulnya sudah pernah dimintakan kepada Presiden, tapi Presiden kita tidak bertindak. Begitu. Nah, yang terakhir, jaminan perlindungannya sebetulnya ada atau tidak gitu. Saya hanya mengambil 4 saja, dan sebetulnya lebih banyak lagi. Saya kalau tidak diminta oleh kawan-kawan panitia yang terhormat, saya tidak akan ungkapkan. Kenapa? Karena begini, misalnya kalau kita ketemu dengan orang yang sedang mau meninggal karena kelaparan, terus kita membacakan ayat-ayat undang-undang dasar bahwa orang miskin dan fakir miskin dipelihara oleh negara dan lain-lain gitu ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tapi ada di sebelah kita ada orang mau meninggal dan kita bacakan itu seperti menghina dia, bukan gitu ya, atau kita menghina kita sendiri karena berani membicarakan hal-hal yang sangat muluk itu ketika realitasnya tidak seperti itu. Tapi saya paham maksudnya bahwa ini untuk mengkontraskan bahwa sesungguhnya negara ini punya jaminan perlindungan yang sangat banyak. Dan saya akan bacakan beberapa di antaranya, yaitu pasal 28A mengatakan setiap orang berhak atas hidup. Jadi hidup itu hak gitu yang melekat di dalam manusia dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar dan Amandemen, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bagaimana kepastian hukum, keadilan bagi Mbak Suciwati, bagi Alif dan Diva, dan tidak hanya mereka bertiga pastinya, tapi kepada korban-korban lain dan kepada kita semua. Karena dulu kami mengatakan keadilan Munir adalah keadilan untuk semua. Kalau Munir yang mendapatkan penghargaan internasional Nobel Hak Asasi Manusia itu bisa dibunuh dan tidak ada penuntasan kasusnya, apalagi kita, apalagi mahasiswa, apalagi petani di pelosok Indonesia, apalagi buruh di pabrik-pabrik yang tidak dikenal oleh publik. Kemudian pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan kita sering dengar sekali, kuping saya sering sekali dengar, ini apa-apa pemerintah, apa-apa presiden gitu ya. Loh, tata negara kita memang presidensil dan banyak sekali wewenang kepada pemerintah, kepada presiden. Kenapa kalau diberikan hak tidak pernah bertanya, kok haknya diberikan kepada saya terus, tapi ketika diminta, dituntut oleh warga negara tentang kewajibannya, kemudian bilang, kenapa saya lagi gitu ya, atau itu dilakukan oleh para pendukungnya. Kemudian pasal 17 Undang-Undang 3999 juga mengatakan setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan. Jadi hak atas keadilan adalah hak asasi manusia. Dengan mengajukan permohonan, tapi juga bisa pengaduan, dan keluarga dan masyarakat sudah melakukan pengaduan berkali-kali, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Jadi sebetulnya pasal ini mengatakan bukan cuma yang penting sudah diadili, bukan begitu, tapi dia harus mendapatkan putusan yang adil dan benar, dan setiap kata di dalam hukum pasti punya maksud, dan itu mengikat menjadi kewajiban dari pemerintah. Dan mari kita tunggu sampai berapa lama pemerintah terus mempertontonkan ketidakmauannya untuk menuntaskan kasus Munir. Terima kasih.